pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Tuhan baik. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi hukum 2 Newton, meliputi konsep dan persamaan matematisnya. Untuk hari ini kita akan mereview kembali materi minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat apa itu hukum kedua Newton, bagaimana bunyinya? Nah, untuk konsep dari hukum kedua Newton itu menyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan dari resultan gaya itu berbanding lurus dengan arah resultan gaya itu sendiri, dan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa bendanya. Berarti dapat kita tuliskan bahwa A sama dengan F per M, dimana F-nya itu jumlahnya ya, jumlah kan tadi disebutkan bahwa itu resultan gaya, sehingga kita menuliskannya sigma F. Atau bisa juga kalian menuliskan sebagai sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu gambarkan ada sebuah balok, dia bermassa M dan dia juga ditarik dengan sebesar gaya F seperti ini. Nah, ketika baloknya itu ditarik, maka baloknya kan otomatis akan bergerak, dan pergerakannya itu menunjukkan bahwa bendanya itu mengalami percepatan, karena kan semula dia diam, dia kecepatannya 0, dan setelah dia ditarik, dia diberi gaya, terus dia bergeser, dia mengalami perpindahan, dan kecepatannya dia berubah dari yang semula diam, dan setelah itu dia bergerak karena dia diberikan gaya. Nah, adanya perbedaan dari kecepatan awal dan setelah dia ditarik itu, maka dia menunjukkan bahwa dia mengalami percepatan. Oke. Itu untuk dasarnya sebenarnya. Terus untuk penerapan di soal juga hampir sama. Ini ada balok bermassa 5 kilo dan dia diberikan gaya ke kanan itu sebesar F1-nya sama dengan 10 Newton misalkan ya. Terus di sebelah sini ternyata juga ada gaya yang menarik bendanya itu juga, baloknya itu sebesar 5 Newton. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ada gaya yang ke kanan, ada gaya yang ke kiri. Kalian masih ingat waktu kita membahas materi awal-awal untuk pengantar hukum Newton itu terdapat vektor. Kalian masih ingat kan kalau vektor itu ke kanan itu menunjukkan arah yang positif, yang ke kiri menunjukkan arah ke negatif. Nah, terus seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita hitung dulu untuk sigma F-nya. Kan ini kita mau mencari percepatannya ya. Jadi untuk awalnya kan sigma F sama dengan F1, karena F1-nya ke kanan berarti positif, terus F2-nya ke kiri berarti dia nih negatif, min F2, atau bisa ditulis juga plus F2. Setelah itu F1 kita masukkan 10 Newton dan F2-nya berapa? Minus 5 Newton. Nah, tinggal dijumlahkan, berarti 10 dikurangi 5 menghasilkan 5 Newton. Lalu arahnya dia kemana? Karena F1 dengan F2 itu lebih besar F1, maka resultan gayanya itu mengarah ke kanan atau searah dengan F1. Jadi sehingga karena ini tadi menghasilkannya 5N dan lebih besar F1, maka bendanya ini mengarah ke F1, searah dengan F1. Dia bergeraknya ke kanan. Ada yang masih bingung? Enggak, Bu. Oke. Selanjutnya tadi belum selesai ya? Nggak apa-apa,
ke penerapan soal aja. Masih sama kok, cuman beda angka. Dan kita mencari percepatannya ya. Masanya 2 kilo. Ada gaya F1 sebesar 7 Newton. F2 nya juga ini 8 Newton. Dan yang ke kiri F3 nya sama dengan 5 Newton. Nah, berapa percepatannya? Ada yang mau mengerjakan di Saya, depan? Bu. Oke, boleh. Silahkan Mbak Astri. Kita cari dulu sigma F-nya. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. 3. Oke, betul. Satunya 7 Hmm. ditambah 8 Tambah ditambah min 5 5. sama dengan 10 Newton. Terus di situ kita cari A sama dengan sigma F per M. sigma F sama dengan 10 per 2. 5 meter per second. Oke, betul sekali. Jadi yang dikerjakan Mbak Astri sudah tepat ya. Mencari dulu sigma F-nya, di mana F1 ditambah F2 dan F3. Terus F1-nya dia mengarah ke kanan, berarti dia positif. F2-nya juga mengarah ke kanan, berarti dia juga positif. Nah, F3-nya dia mengarah ke kiri. Dituliskan Mbak Astri sebagai minus 5. Sehingga hasilnya dari sigma F adalah 10. Setelah itu dimasukkan ke persamaan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M menghasilkan 5 meter per second kuadrat. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk Mbak Astri. Terima kasih Mbak Astri. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Jelas, Bu. Apabila kalian sudah jelas, kalian bisa nanti mengerjakan soal yang ada di modul 5 soal saja yang ada di halaman 21 yang paket 2 ya. Paket 2 kalian dikerjakan seperti ini, seperti tadi yang ada di papan tulis, dikerjakan pakai jarak, dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, seperti itu penjelasannya pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Bu.